Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikramul Haki dengan NIM 120222202555. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait proyek saya selama ada di PT Garuda Cyber Indonesia yang bertepatan di Pekanbaru Riau sebagai role system analyst. Adapun tim saya ini, saya tidak bekerja di sini sendiri. Di sini saya sebagai sistem analis dan ditemani oleh dua programmer, yaitu Rahel sebagai back end dan Hilmi Ramadan itu sebagai front end. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, mari kita pahami dulu apa permasalahan sehingga lahirnya sebuah sistem smart business. Permasalahannya yang utama adalah banyak pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang ingin menjangkau pasar online namun terkendala oleh kurangnya pengetahuan teknis dalam pembuatan website toko online. Nah, hal inilah yang kemudian menghambat kemampuan mereka untuk berkompetisi dengan bisnis besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar. Nah, dapat dilihat di sini data UMKM dari dalam kurun waktu 2018 sampai tahun 2023. Dapat dilihat data jumlah UMKM di sini terus mengalami pertumbuhan, kecuali pada tahun 2020 yang sama-sama kita tahu itu adalah tahun COVID. Makanya sangat wajar jika mengalami penurunan sebanyak 2,24%. Selanjutnya terus bertumbuh sebesar 1,52% di tahun 2023 yaitu sebanyak 66 juta UMKM. Nah, bisa kita lihat di bawahnya pada chart ini di bawah jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital di Indonesia. Pada 2020 sendiri dapat dilihat kita bandingkan dari data yang di atas yaitu dari jumlah UMKM sebesar 64 juta, baru 7 juta UMKM saja yang memasuki ke ranah ekosistem digital di Indonesia. Pada tahun 2021 sendiri juga kita lihat terjadi perbedaan angka yang sangat jauh, yaitu di 16,4 juta, sedangkan jumlah UMKM yaitu berada di 65,46 juta. Di 2022 juga begitu, bisa kita lihat di 20,76 juta UMKM yang baru masuk digital, sedangkan jumlah UMKM secara keseluruhan itu ada di 65 juta UMKM. Nah, dalam hal ini pemerintah memiliki target yaitu pada tahun 2023 dan 2024 ingin meningkatkan jumlah ekosistem digital UMKM di Indonesia. Pada tahun 2023 sendiri, pemerintah berkomitmen menargetkan mendigitalisasi ekosistem UMKM yaitu di 24 juta dan di 2024 sendiri menaikkan di 30 juta. Hal ini merupakan tentu saja ambisi yang sangat besar dari pemerintah ingin mendigitalisasi UMKM. Maka dari itu, smart business sendiri sudah sangat sejalan dengan visi dan misi yang ada pada pemerintahan untuk mendigitalisasi UMKM dan membantu target UMKM agar dapat digital sebesar 30 juta UMKM di tahun 2024. Tentu berharapnya UMKM ini bisa terus bertumbuh sehingga dia bisa naik kelas dari UMKM menengah hingga UMKM besar. Karena UMKM kecil tentu jika dia terus kecil selamanya, maka akan menjadi beban dan tanggungan negara. Maka dari itu UMKM ini diharapkan harus bisa bertumbuh dan naik kelas. Baik, selanjutnya apa itu smart business? Smart business atau SABI singkatannya merupakan sebuah platform e-commerce berbasis web
yang dirancang untuk memudahkan UMKM dalam membangun dan mengelola toko online mereka dengan efisien. Sistem smart business ini memberikan solusi lengkap untuk menjalankan bisnis online tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Dengan menggunakan teknologi modern, smart business memungkinkan pengguna untuk dengan cepat membuat toko online, mengatur produk, menerima pembayaran, dan mengelola pengiriman secara integrasi. Baik, apa sih unique value-nya dari smart business ini sehingga yang menjadi dia unik dari kompetitor-kompetitornya? Yang pertama itu kustomisasi tema atau brand dan warna. Dalam hal ini, role reseller dapat menyesuaikan tampilan toko mereka dengan memilih tema, mengatur logo, dan memilih skema warna yang sesuai dengan brand. Hal ini juga kemudian memudahkan reseller begitu, tanpa harus memikirkan hal teknis dalam mengatur logo s- dan logo warna dan tampilan website mereka. Karena pengaturan logo warna sendiri sudah didesain user experience-nya agar sehingga dapat memudahkan reseller dalam mengoperasikannya. Selanjutnya, dashboard analitik dan laporan penjualan. Platform ini atau smart business ini menyediakan dashboard untuk reseller yang kemudian memantau performa bisnis mereka mulai dari penjualan produk, produk paling laris apa, sehingga dengan begitu mereka bisa mengukur metrik pengunjung itu insight-nya seperti apa. Pengunjung itu interest-nya lebih ke produk yang seperti apa. Logaritma pengunjung itu seperti apa. Lalu kemudian outputnya ini bisa diunduh dalam format Excel dan PDF untuk kemudian dianalisis lebih lanjut oleh reseller. Selanjutnya adalah fitur integrasi metapixel untuk Facebook Ads. Pada fitur ini memungkinkan pengguna atau dalam hal ini role reseller untuk memantau konversi dari iklan Facebook dan Instagram secara langsung. Jadi dalam hal ini website Smart Business ini terintegrasi ke fitur Metapixel dan Facebook Ads sehingga produk-produk dari reseller bisa langsung diiklankan tanpa harus mempelajari lagi terkait Metapixel dan Facebook Ads. Selanjutnya ada yang terakhir subdomain khusus untuk setiap pengguna. Setiap reseller dalam hal ini dapat mendaftarkan dan dapat memilih subdomain khusus, contohnya nama toko.sabi.com, sehingga mereka memiliki identitas online sendiri yang mudah diakses oleh pelanggan. Selanjutnya adalah dalam hal ini arsitektur sistem yang digunakan oleh front end dan back end, yaitu adalah HTML dan CSS, PHP, JavaScript, JavaScript, React.js, Node.js, Laravel, dan Bootstrap. Dalam hal ini, saya sebagai sistem analis menggunakan tools yaitu kebetulan saya juga merangkap sebagai project manager, maka dari itu saya juga menggunakan Trello untuk membuat diagram, saya menggunakan visual paradigma untuk membuat proses bisnis saya memakai memakai Bizagi. Selanjutnya, selanjutnya adalah metodologi yang digunakan dalam mem- menjalankan proyek ini adalah kami menggunakan Scrum methodology. Jadi kami berfokus ke percepatan karena proyek ini berjalan hanya dalam 3 bulan. Maka dari itu perpindahan sprintnya atau perjalanan sprintnya harus cepat, mulai dari perancangan use case diagram, activity diagram, lalu ERD, lalu prototype website, dan sampai dengan tahap testing nantinya. Nah, setelah saya dami ini, saya juga merangkap sebagai UI UX designer. Saya yang mendesain prototype websitenya.
Setelah saya mendesain prototipe websitenya, saya melakukan sistem usability scale untuk mengukur apakah prototipe yang saya buat sudah sesuai dengan atau sudah mudah dipahami oleh pengguna. Ada 10 pertanyaan yang saya lontarkan kepada pengguna, yang kemudian pengguna dapat menjawab dengan skala 1 sampai dengan 5, yang satu itu menandakan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Di sini pengguna yang saya uji cobakan yaitu lebih berfokus kepada reseller atau yang membeli jasa website smart business. Baik, selanjutnya dari hasil usability tadi, SUS tadi, yang pertama ini saya mendapatkan responden Sabmi Ibrahim. Dia merupakan kebetulan tetangga saya yang berjualan ya, atau yang memiliki toko ya, usaha toko, minimarket begitu. Saya mencoba untuk wawancarai dia, lalu mencatat jawaban-jawaban yang dari dia berikan, lalu mendapatkan hasil 85 di sini. Selanjutnya Wali Chandra ini merupakan seorang yang tidak pelaku usaha, mendapatkan nilai 80. Selanjutnya Muhammad Abdullah Hamid ini merupakan orang yang cukup muda, masih muda. Unsur personanya dia targetkan untuk anak-anak muda yang ingin mencoba untuk memulai berjualan atau berbisnis digital gitu. Dan mendapatkan nilai 81. Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan perhitungan sistem usability scale atau SUS, website Smart Business mencapai angka 82, yang artinya website ini termasuk dalam kategori nilai baik. Adapun feedback yang diterima dari responden yaitu adalah masih kurangnya user experience di dalam tampilan register. Ada beberapa hal flow register yang perlu diimprove. Selanjutnya berikut merupakan output dari prototipe yang saya bikin. Saya di dalam hal ini tidak bisa menampilkan prototipenya secara keseluruhan dikarenakan saya sudah menandatangani PKWT dengan perusahaan sehingga hal-hal sensitif terkait proyek tidak bisa terlalu ditampilkan karena nantinya juga proyek Smart Business ini ingin dikomersilkan oleh perusahaan saya, akan menjadikan lini bisnis oleh PT perusahaan saya. Baik, selanjutnya juga berikut beberapa tampilan mulai dari landing page, login page, dan register page yang saya desain selama saya magang sebagai sistem analis. Saya juga mengeluarkan output technical requirement document sebagai sistem analis. Lagi, saya tidak bisa menampilkan teknisnya karena menjaga kerahasiaan dari proyek ini. Adapun side job selama saya di PT Garuda Cyber Indonesia adalah itu saya membantu testing aplikasi Grade Edu yang merupakan salah satu klien dari perusahaan saya juga. Saya juga turut membantu dalam testingnya. Selanjutnya menjadi talent konten dua produk Garuda Cyber Indonesia. Selanjutnya, saya juga turut membantu sebagai pembicara di workshop SMKN 1 Bangkinang. Dalam hal ini pembicara terkait Laravel. Selanjutnya, saya juga membantu sebagai operator event remote side job webinar yang diadakan oleh Garuda Cyber. Selanjutnya, saya juga membantu tim e-course terkait peminjaman lensa.
Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Hal-hal hal-hal penting terkait dokumen TRD, lalu desain Figma atau desain prototype belum bisa saya tampilkan dalam presentasi kali ini. Namun bisa saya tampilkan jika bertatap muka atau secara langsung, dikarenakan hal-hal tersebut merupakan dokumen-dokumen sensitif dan proyek ini tidak hanya sampai di sini, selanjutnya akan dikembangkan kembali oleh perusahaan saya dan saya juga masih berpartisipasi dalam pengembangan proyek ini ke depannya. Maka dari itu, saya mohon maaf jika belum bisa menampilkan terkait dokumen-dokumen tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.